Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu, agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Modul 1 Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara. Kegiatan belajar 1 Pengertian-pengertian dalam Hukum Administrasi Negara. Pendahuluan. Tujuan umum diberikannya materi pengertian hukum administrasi negara dalam modul 1 ini agar Anda mempunyai pemahaman dan kemampuan untuk memberikan definisi atau pengertian tentang hukum administrasi negara. Dalam modul ini, Anda akan diajak untuk memahami pengertian hukum administrasi negara. Hal tersebut dimulai dari pemahaman tentang makna hukum, kemudian makna mengenai administrasi negara, hingga makna pengertian hukum administrasi negara itu. Selain itu, yang juga hendak diberikan kepada Anda pada modul ini adalah pemahaman tentang luas cakupan hukum administrasi negara serta persinggungan dengan ilmu hukum lainnya. Pada modul ini, juga diungkap mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara yang menyangkut perundangan, kebiasaan, jurisprudensi, serta doktrin atau pendapat pakar. Materi terakhir adalah pembahasan mengenai fungsi dari hukum administrasi negara. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Anda mampu 1. Menjelaskan pengertian hukum. 2. Menjelaskan pengertian administrasi negara. 3. Menjelaskan perubahan paradigma dalam administrasi negara. 4. Menyebutkan aliran-aliran dalam administrasi negara. 5. Menyebutkan perbedaan antara aliran-aliran dalam administrasi negara. 6. Menyebutkan perbedaan antara paradigma bureaukratik dan post-bureaukratik. 7. Menjelaskan pengertian hukum administrasi negara. 8. Menyebutkan beberapa pengertian hukum administrasi negara menurut pakar-pakar hukum administrasi negara. 9. Menjelaskan ruang lingkup hukum administrasi negara. 10. Menjelaskan apa yang dimaksud teori residu. 11. Menyebutkan siapa yang mengemukakan teori residu. 12. Menjelaskan perbedaan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. 13. Menyebutkan sumber-sumber hukum administrasi negara. 14. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan jurisprudensi sebagai sumber hukum administrasi negara. 15. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan doktrin sebagai sumber hukum administrasi negara. 16. Menyebutkan alasan-alasan mengapa konvensi dianggap sebagai sumber hukum administrasi negara. 17. Menjelaskan fungsi hukum administrasi negara. 18. Menyebutkan hakikat utama hukum administrasi negara. Kegiatan belajar 1. Pengertian-pengertian dalam hukum administrasi negara. A. Pengertian hukum. Semenjak bergesernya paradigma negara penjaga malam atau yang dalam kepustakaan sering diberi istilah Nahwakerstaat atau Watchdog State, terjadi perubahan mendasar yang ditandai dengan perubahan fungsi negara, yang awalnya hanya bertugas di bidang keamanan dalam negeri berubah menjadi pengelola kesejahteraan warga negara, Besturzog. Perubahan fungsi dari negara tersebut tentu harus memasuki ranah kehidupan privat warganya yang selama ini berada dalam konteks negara penjaga malam seolah terisolasi dari jangkauan negara. Negara memberlakukan sistem administrasi untuk mengurus segala kegiatan pemerintahan dan yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi warganya. Masuknya administrasi negara dalam kehidupan privat warga bertujuan untuk menjalankan fungsi Besturzog di atas. Hal ini tentu membutuhkan satu instrumen yang memberikan dasar legalitas bagi negara untuk melaksanakannya. Instrumen ini berfungsi sebagai dasar pembenaran atas aktivitas negara yang berusaha mengatur hal-hal yang sifatnya privat tersebut. Hal tersebut tentu berbentuk suatu sistem hukum administrasi negara, HAN. Sebelum membahas pengertian hukum administrasi negara, perlu disadari bahwa frasa HAN tersebut berasal dari dua kata, yakni hukum dan administrasi negara. Untuk dapat memahami secara menyeluruh makna hukum administrasi negara, sangat diperlukan pemahaman di masing-masing frasa tersebut. Kemudian, keduanya disinergikan untuk mendapatkan pengertian utuhan. Pemaknaan pengertian hukum dalam kepustakaan sangat banyak, tapi pada prinsipnya pemahaman tersebut ada yang bersifat sempit dan ada pula yang bersifat luas.
Hal tersebut berkaitan dengan sudut pandang pakar yang mengartikannya. Salah satu pendapat tentang pengertian hukum disampaikan oleh JCTL Simorangkir, SH dan Wurjono Sastropranoto, SH sebagai berikut. Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu. Sementara itu, pendapat yang tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas disampaikan pula oleh HM Tirta Atmijaja, SH. Hukum ialah semua aturan, norms, yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya. Sementara itu, Syahran Bashar mengungkap makna mengenai pengertian hukum. Ia lebih memilih pendekatan fungsi. Menurutnya, dalam hukum, terdapat 5 fungsi hukum dalam kaitan dengan kehidupan masyarakat sebagai berikut. 1. Direktif. Sebagai pengarah dalam membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. 2. Integratif sebagai pembina kesatuan bangsa. 3. Stabilitatif sebagai pemelihara, termasuk hasil-hasil pembangunan, serta penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 4. Perfektif. Sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara ataupun sikap tindak warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 5. Korektif baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan. Ada satu kesamaan dalam beberapa definisi tentang hukum yang disampaikan oleh pakar-pakar hukum, yaitu hukum berkait dengan satu perintah dan larangan guna menuju tertib sosial. Namun, dalam pemahaman yang sempit tentang hukum, perintah dan larangan tersebut disederhanakan dalam sekelompok peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh negara guna mengatur warganya agar tercipta satu tertib sosial. Dalam pemahaman tentang makna dari hukum yang lebih luas, hukum tidak hanya diartikan sebagai sekelompok aturan tertulis, tapi segenap aturan, baik tertulis maupun tidak, baik dibuat negara maupun bukan, tingkah laku, simbol-simbol, dan segala bentuk yang pada akhirnya bertujuan menciptakan tertib sosial di masyarakat. Pendek kata, hukum tidak lagi sebagai wujud yang selama ini dipahami, yaitu sekadar sekumpulan aturan, tapi hukum harus dipahami sebagai segala aspek yang berkaitan dengan tertib masyarakat. Hukum dipahami sebagai suatu sistem sosial yang menciptakan tertib masyarakat tersebut. Hal ini tidak hanya meliputi aturan-aturannya, tapi juga segenap tingkah laku penegakannya serta budaya dari masyarakat dalam melihat hukum sebagai suatu nilai yang harus dipatuhi. B. Pengertian administrasi negara. Kehidupan negara modern yang cenderung berusaha memenuhi kebutuhan rakyat, khususnya dalam masalah pelayanan kesejahteraan masyarakat, membutuhkan instrumen untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Instrumen yang digunakan oleh negara untuk mengelola pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat tersebut adalah administrasi negara. Instrumen tersebut berusaha menata segala aspek kehidupan negara melalui birokrasi, tata kelola, penyiapan, pelaksanaan, dan pengawasan segala tindakan pemerintah agar sistem pemerintah tersebut stabil dan terukur dengan baik. Keterukuran dan kestabilan tersebut sangat diperlukan agar hasil yang dituju oleh kegiatan pemerintahan dapat tercapai dengan kualitas dan kuantitas yang terukur, sebagaimana rancangan awal pada proses perencanaan kegiatan pemerintahan itu. Misalnya, dalam masalah perancangan layanan kependidikan, pemerintah perlu mengatur masalah kependudukan. Untuk itu, diperlukan proses pencatatan dan pendaftaran penduduk. Negara kemudian menentukan syarat-syarat serta prosedur pencatatan dan pendaftaran penduduk. Hasil akhirnya akan tersedia data mengenai jumlah penduduk negara tersebut. Agar data tersebut selalu up-to-date, negara memperbaruinya melalui sensus penduduk dan menetapkan KIP harus selalu diperpanjang kembali setelah 5 tahun. Berdasarkan data tersebut, negara akan menentukan kebutuhan layanan kependidikan, baik kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang harus disediakan. Dari ilustrasi di atas dapat dikatakan bahwa administrasi negara mempunyai tujuan untuk membantu dan mendukung pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menyejahterakan masyarakatnya. Hal tersebut sesuai pendapat Leonard D.
White yang menyatakan bahwa administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara untuk menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan negara, public administration consists all those operations having for the purpose the fulfillment and enforcement of public policy. Prayudi Atmosudirjo melihat administrasi negara pada fungsinya yang lebih luas lagi, yakni melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak strategi, polisi, serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata, implementasi dan menyelenggarakan undang-undang menurut pasal-pasalnya, sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan. Untuk memperjelas makna administrasi negara tersebut, Prayudi Atmosudirjo memerincinya dalam beberapa pengertian administrasi negara yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagai berikut. 1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, atau sebagai institusi politik kenegaraan. 2. Administrasi negara sebagai fungsi, atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional. 3. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang. Dari pandangan di atas, sesungguhnya pengertian tentang administrasi negara dapat dilihat dalam dua segi. 1. Administrasi negara sebagai organisasi. 2. Administrasi yang secara khas mengejar tercapainya tujuan yang bersih. Kenegaraan, publik, artinya tujuan-tujuan yang ditetapkan undang-undang secara duigenrek hukum yang memaksa. Hal ini memperjelas bahwa administrasi negara tidak sekadar membahas pelaku-pelaku yang menjalankan fungsi administrasi, tapi administrasi juga mencakup segala cara, prosedur, dan prasyarat yang semuanya berupaya mentransformasikan segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan negara itu. Pengertian administrasi negara pada akhirnya lebih dipahami sebagai suatu sistem yang melibatkan segenap unsur dan sifat-sifat sistem guna mencapai suatu tujuan. Sebagai suatu sistem, administrasi negara tentu juga memenuhi sifat-sifat dari sistem itu. 1. Sistem itu mempunyai tujuan. 2. Sistem itu mempunyai batas-batas sistem. 3. Sistem pada umumnya bersifat terbuka walau dalam beberapa hal dapat bersifat tertutup. 4. Sistem terdiri atas berbagai bagian atau subsistem. 5. Sistem itu mempunyai sifat holism. 6. Terdapat saling keterhubungan. 7. Sistem melakukan kegiatan transformasi. 8. Terdapat mekanisme kontrol. 9. Mempunyai kemampuan mengatur dan menyesuaikan diri. Dalam pencapaian tujuan, sistem administrasi negara harus mampu menyelaraskan beberapa tujuan utama dari sistem. Menurut Voigt, tujuan sistem tersebut: 1. Mutu atau kualitas. 2. Banyaknya atau kuantitasnya. 3. Waktu. 4. Biaya. Tentu saja sistem administrasi negara sebagaimana kebanyakan sistem yang lain mempunyai keterbatasan dalam pencapaian tujuan, seperti setiap negara memiliki keterbatasan dalam beberapa hal. Oleh karena itu, sistem administrasi negara harus mampu menentukan tujuan utama yang hendak dicapai dengan keterbatasan yang dimilikinya. Perubahan paradigma pemerintahan terhadap administrasi negara mengingat dalam setiap pemerintahan selalu muncul perkembangan, baik yang sifatnya alami maupun yang bersifat rekayasa, artifisial, sifat dan bentuk sistem administrasi negara tentu sangat dipengaruhi oleh perkembangan konsep pemerintahan. Perkembangan paradigmatis pada fungsi pemerintahan tentu akan memengaruhi administrasi negara yang ada di dalamnya. Bagaimanapun fungsi administrasi negara sebagai instrumen dari negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakatnya akan sangat terinfeksi oleh pengaruh budanan paradigma yang menjadi dasar utama administrasi negara itu. Sebelum membahas pergeseran paradigma, perlu dipahami lebih dulu makna paradigma kun seperti yang telah dikutip oleh Yeremias Tekeban melihat bahwa paradigma sebagai berikut. Cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan sesuatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Dalam hal di masyarakat, paradigma tersebut menemui suatu tantangan dari luar sehingga mengalami proses ketidakpercayaan. Sesungguhnya pada saat itu menjadi pertanda terjadinya pergeseran paradigma. Paradigma administrasi negara juga mengalami proses pergeseran dari satu paradigma ke paradigma yang lebih baru. Pada dasarnya, dalam perkembangan paradigma administrasi negara, tahap-tahap perkembangan dan pergeseran paradigma administrasi negara tersebut dapat dibagi dalam 5 jenjang paradigma. 1. Paradigma dikotomi antara politik dan administrasi negara. 2. Paradigma prinsip-prinsip administrasi. 3.
Paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik. 4. Paradigma administrasi publik sebagai ilmu administrasi. 5. Paradigma administrasi negara sebagai administrasi negara. Paradigma awal dari administrasi negara pada masanya ditandai munculnya administrasi negara dengan paradigma dikotomi antara politik dan administrasi negara. Paradigma yang mendikotomikan antara politik suatu negara dan administrasi negara terjadi pada masa tahun 1900 sampai tahun 1926. Paradigma ini didukung oleh tokoh utama, yakni Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Sebagai bukti adanya pemikiran yang melandasi paradigma administrasi negara, seorang pakar Goodnow menulis dalam bukunya yang berjudul Politics and Administration sebagaimana dikutip oleh Jeremias Tekeban seperti berikut. Politik harus memusatkan perhatiannya terhadap kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedangkan administrasi berkenaan dengan pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut. Pemisahan antara politik dan administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif yang bertugas mengekspresikan kehendak rakyat dan badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak tersebut. Badan yudikatif dalam hal ini berfungsi membantu badan legislatif dalam menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan. Kunci utama dalam pemikiran administrasi negara yang berparadigma dikotomi politik dan administrasi negara adalah cara pandang yang melihat administrasi sebagai suatu hal yang seharusnya terbebas dari segala unsur yang berkaitan dengan nilai atau bebas nilai. Konsekuensinya, administrasi negara harus merupakan sesuatu yang murni. Tujuan paling utama dari administrasi negara adalah berusaha mencapai nilai efisiensi dan ekonomis dari government bureaucracy. Pandangan ini yang pada pokoknya menitik beratkan pada masalah efisiensi tersebut didukung oleh prinsip utama paradigma ini yang tentu mementingkan sisi lokus, yaitu birokrasi pemerintah. Sementara itu, paradigma ini kurang memperhatikan sudut fokus yang menyangkut metode apa yang harus dikembangkan dalam administrasi publik. Sebagai suatu paradigma, tentu saja hal itu mengalami proses klasifikasi atau paling tidak akan mengalami proses usutan atau pergeseran sebagai akibat terjadinya perubahan dari perkembangan masyarakat. Demikian juga kehidupan paradigma di bidang ilmu administrasi negara. Pada perkembangan selanjutnya, muncullah pergeseran paradigma administrasi negara dari paradigma dikotomi politik dan administrasi menuju paradigma prinsip-prinsip administrasi. Dalam perbincangan mengenai paradigma prinsip-prinsip administrasi, terdapat pakar-pakar utama yang sangat mempunyai pengaruh besar, khususnya yang mendukung pengembangan paradigma prinsip-prinsip administrasi, yaitu Willoughby, Gulick, dan Urwin. Peristiwa besar berlangsungnya pergeseran paradigma administrasi negara tersebut berlangsung antara tahun 1927 sampai 1937. Pemikiran pokok dari paradigma prinsip-prinsip administrasi tersebut, pada galipnya, dipengaruhi oleh pandangan-pandangan dari para pakar manajemen, khususnya para pakar manajemen yang masih berpikir secara klasik, seperti Henry Fayol dan Taylor. Kedua pakar manajemen klasik tersebut kemudian sangat memberanikan diri untuk memperkenalkan prinsip-prinsip tersebut dan memerincinya dalam pengertian POSDCORB, planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Pandangan ini jelas memperlihatkan bahwa masalah administrasi negara lebih dianggap sebagai proses dari suatu sistem ketatanegaraan yang tentu saja dimulai dari adanya perencanaan atau planning. Kemudian, diikuti proses pengorganisasian, perancangan staf pengarahan, serta pengordinasian sampai tahap pelaporan dan penganggaran. Namun, pola pemikiran ini dianggap sangat sederhana, mengingat urusan administrasi negara seolah hanya urusan penatausahaan dan pengelolaan belaka. Terlebih lagi, dalam pandangan paradigma ini, keberadaan POSDCORB di atas pada prinsipnya dapat dilakukan di mana saja atau universal. Karena dianggap bisa diterapkan dimanapun, paradigma tersebut tidak lagi mementingkan lokus. Hal ini tentu merupakan kekeliruan apabila menganggap bahwa masalah administrasi bisa dilakukan secara seragam. Hal ini disebabkan bahwa di balik masalah administrasi negara, terdapat faktor manusia dalam masyarakat yang tidak mungkin ditebak perubahan ataupun keragamannya. Pada perkembangan berikutnya, muncul paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik. Kemunculan paradigma baru ini ditandai dengan pertanyaan besar dari Mort Steinmark, seorang editor buku Elements of Public Administration, yaitu mengapa dilakukan suatu pemisahan politik dan administrasi.
Menurutnya, pemisahan antara administrasi negara dan politik jelas sebagai sesuatu yang tidak mungkin atau tidak realistis. Bagaimana mungkin antara administrasi negara dipisahkan sedemikian rupa dari politik, mengingat bagaimanapun administrasi negara itu menjalankan perintah-perintah yang dikemas dalam politik negara tersebut. Pendukung lainnya dari paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik adalah Herbert Simon. La menegaskan adanya ketidakkonsistenan prinsip administrasi yang mengedepankan sisi manajemen klasik sehingga menilai prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku universal. Pandangan tersebut didukung oleh Yeremias Keban. Menurutnya, bagaimanapun administrasi negara bukannya sesuatu yang bebas nilai atau value free sehingga dapat berlaku di mana saja, tapi justru selalu dipengaruhi nilai-nilai yang khusus. Muncul pertentangan antara anggapan yang menyatakan value free administration di satu pihak dan anggapan akan value laden politics di lain pihak. Dalam kehidupan bernegara dewasa ini, apa yang dikemukakan oleh Herbert Simon ataupun Keban dapat dibuktikan sebab praktik yang saat ini berlangsung menunjukkan bahwa bagaimanapun administrasi negara merupakan suatu hal yang tidak akan bisa bebas dari nilai. Dalam teori sistem yang dikembangkan oleh Friedman, salah satu unsur sistem yang tidak mungkin dilepaskan adalah masalah kultur atau budaya. Budaya ini sangat syarat terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Akibat lebih lanjut dari intervensi politik dalam administrasi negara, menurut John Gauss, sebagaimana dikutip oleh Yeremias T. Keban, adalah teori administrasi publik sebenarnya juga teori politik. Puncak perkembangan paradigma administrasi publik sebagai ilmu administrasi berlangsung dari tahun 1956 sampai dengan tahun 1970. Dalam paradigma ini, menurut Yeremias T. Keban, fokus utama yang dikembangkan meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan penerapan teknologi modern, seperti metode kuantitatif, analisis sistem operation research, dan ecometrics. Di samping itu, juga mengenai perilaku organisasi dan analisis manajemen. Dalam pandangan paradigma ini, prinsip-prinsip manajemen diasumsikan dapat diterapkan, tidak hanya pada dunia bisnis, tapi juga pada dunia administrasi publik. Karena itu, lokusnya menjadi kurang jelas. Dalam perkembangan yang terkini, muncul paradigma terakhir yang disebut sebagai administrasi negara sebagai administrasi negara. Perkembangannya mulai berlangsung tahun 1970-an dan terus berkembang sampai sekarang. Berbeda dengan paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik yang tidak jelas pada paradigma administrasi negara sebagai administrasi negara, menurut Yeremias T. Keban, fokus dan lokus dalam paradigma ini sudah jelas. Fokus paradigma ini adalah teori kebijakan publik manajemen, teori organisasi, problematika, serta kepentingan publik menjadi lokusnya. Gerald E. Caiden, sebagaimana dikutip oleh Yeremias T. Keban, menyatakan bahwa di samping periodisasi paradigma administrasi negara, terdapat beberapa aliran dalam administrasi negara yang harus diperhatikan sebagai upaya memahami ilmu administrasi negara. Adapun aliran-aliran tersebut: 1. Aliran proses administratif. 2. Aliran empiris. 3. Aliran perilaku manusia. 4. Aliran analisis birokrasi. 5. Aliran sistem sosial. 6. Aliran pengambilan keputusan. 7. Aliran matematika. Dan 8. Aliran integratif. Yeremias T. Keban kemudian mengemukakan bahwa masing-masing aliran tersebut mempunyai perbedaan atau ciri-ciri yang membedakan antara satu aliran dan lainnya sebagai